Kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan klik tanda ini ya, agar selalu mendapatkan update tentang video-video pembelajaran terbaru dari channel ini. Basically, inti dari genre berbentuk naratif adalah sebuah cerita hiburan yang berisi berbagai permasalahan atau konflik dan berujung pada penyelesaian masalah atau disebut juga dengan istilah resolution. Cerita berbentuk naratif biasanya berupa fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi dapat berupa legend atau legenda, fable atau cerita tentang binatang, fairy tale, cerita rakyat, dan sebagainya. Sedangkan cerita non-fiksi biasanya berupa cerita atau kejadian nyata di masa lampau yang penuh dengan konflik sekaligus terdapat alur penyelesaiannya. Misalnya cerita tentang orang-orang yang selamat dari terjangan tsunami yang melanda Aceh beserta perjuangannya menyelamatkan diri dan sebagainya. Saat mempelajari jenis teks apapun, termasuk naratif, ada 3 hal penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah social function atau disebut juga dengan istilah communicative approach atau communicative purpose, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah fungsi sosial. Nah, untuk naratif teks, fungsi sosialnya adalah to amuse or to entertain atau menghibur. Nah, yang dihibur ini bermacam-macam, tergantung dari apakah teks naratif tersebut dalam bentuk lisan atau tulis. Jadi bisa naratif teks bertujuan untuk menghibur pembaca, pendengar, atau penonton. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, setelah tahu fungsi sosialnya, kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah naratif teks. Sebelum membuat, pastikan terlebih dahulu kita memahami tentang generic structure-nya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut dengan struktur teks. Generic structure dari naratif teks terdiri dari 3, orientation, complication, resolution, dan coda. Orientation berisi tentang perkenalan setting dan tokoh yang terlibat dalam cerita. Misalnya dalam cerita Malin Kundang, setting cerita berada di Sumatera Barat, tepatnya di pesisir pantai. Dan tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya adalah Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, dan lain-lain. Orientation juga menceritakan tentang kapan cerita tersebut terjadi. Sementara itu, complication berisi tentang permasalahan-permasalahan apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Coba, ada yang tahu konflik apa yang terjadi dalam cerita Malin Kundang? Baik, selanjutnya adalah resolution. Resolution berisi tentang bagaimana konflik yang terjadi dalam cerita diselesaikan oleh tokoh yang terlibat. Dan yang terakhir adalah coda. Coda di sini bersifat opsional ya. Opsional itu artinya pilihan. Artinya boleh ada, boleh juga tidak. Coda berarti pesan moral yang dapat dipetik dari sebuah cerita. Selain fungsi sosial dan generic structure, kita juga wajib mengenal struktur kebahasaan yang terdapat dalam naratif atau dikenal juga dengan istilah language features. Hal yang paling mendasar yang harus diketahui adalah karena naratif teks ini berupa cerita atau kisah lampau, maka kalimat-kalimat di dalamnya selalu menggunakan simple past tense. Masih ingat dengan tenses ini? Yap, tenses ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu lampau. Nah, karena mengisahkan kejadian yang telah berlalu, maka kalimatnya selalu menggunakan verb atau kata kerja bentuk kedua. Misalnya, go menjadi went, buy menjadi bought, atau sleep jadi slept, atau juga menggunakan was dan were dalam kalimat nominal. Contoh nih, Malin Kundang left his village to find a job. Malin Kundang was very angry to his mother. Nah, kalau kalian melihat semua kata kerjanya semuanya menggunakan kata kerja kedua kan? Untuk lebih jelas tentang past tense, silakan mempelajari lebih lengkap pada materi past tense di channel ini juga. So, demikian pembahasan tentang naratif teks ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.